Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Saudara kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih ada di dalam seri Imago Dei, Image of God. Dan pada hari ini kita masuk di dalam minggu yang ketiga. Minggu lalu Pastor Dani sudah menyampaikan tentang manhood ya. Nah, minggu ini kita masuk minggu ketiga dengan seri yang sangat spesial dan sangat excited, ditutup dengan seri womanhood ya. Pada pagi hari ini kita dilayani dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang bapak dan ibu. Ya, bagi saya pribadi beliau ini Pastor Jimmy dan Ibu Yanti adalah sosok kakak rohani kami, sosok pembimbing kami yang sangat kami hormati dan sangat kami teladani dari bagaimana kehidupannya yang rendah hati dan sikap yang selalu terus belajar dan saya bangga beliau saat ini mengajak saya untuk akan melanjutkan studinya di teologi begitu. Jadi saat ini beliau sedang mengambil studi. Saya perkenalkan beliau Pastor Jimmy dan Ibu Yanti Kalau Serang. Beliau melayani sebagai hamba, sebagai gembala senior di Every Nation Yogyakarta. Sudah lebih dari 22 tahun ya. Beliau melayani sejak tahun 1999 di mana jemaat Every Nation Jogja bertumbuh luar biasa. Pastor Jimmy dan Ibu Yanti saat ini tinggal di Yogyakarta. Ya, mereka telah menikah lebih dari 25 tahun, dikaruniai 3 orang anak, yaitu Deborah, ya, Pauline dan Abe. Ya. Dan kami sangat bersyukur di tengah-tengah kesibukan Pastor Jimmy dan Ibu Yanti, saya agak maksa sedikit Bu Yanti juga untuk bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya sangat berterima kasih di tengah-tengah kesibukan berdua, Pastor Jimmy dan Ibu Yanti, sekolah studi setiap hari sampai malam, beliau masih merelakan, memberikan waktunya buat kita semua, jemaat di Every Nation Kelapa Gading, dan kita pasti akan diberkati. Jadi saya mendorong saudara jangan sia-siakan kesempatan ini, ambil catatan saudara, ambil buku saudara, kita catat dan kita dengarkan baik-baik apa yang Pastor Jimmy dan Bu Yanti akan sharingkan. Ini adalah impartasi dari kehidupan beliau ini yang begitu luar biasa. Untuk itu mari sama-sama kita sambut Pastor Jimmy dan Ibu Yanti. Terima kasih. Terima kasih Pastor Haswan untuk sambutannya yang luar biasa. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya senang sekali, tapi bukan hanya saya, tapi juga ada beberapa jemaat dari Every Nation Jogja yang saya juga ajak untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam ibadah kali ini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Saya cek dulu, oke ya. Saya make sure bahwa suara saya bisa kedengaran dengan baik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan seri khotbah minggu ketiga dari Imago Dei, satu seri khotbah yang saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti dari minggu pertama, minggu kedua, yang mengembalikan perspektif kita bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan citranya untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini melalui apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan pada pagi hari ini, apakah sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, apakah Bapak Ibu sebagai profesional, atau sebagai pengusaha, atau sebagai pelajar, mahasiswa, atau pelajar sekolah menengah atas, atau pelajar SMP, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada pada hari ini, saya percaya bahwa kita hidup di sini, di muka bumi ini, untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi seri Imago Dei ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati dengan minggu pertama dari Pastor Haswan, dan juga minggu kedua dari Pastor Dani Davidson, dan saya kebagian yang penutupan minggu ketiga. Dan dalam khotbah nanti saya akan ada kesaksian, ada 3 kesaksian nanti yang saya meminta Ibu Yanti untuk memberikan kesaksian juga, karena memang ini kan seri topiknya womanhood ya. Lalu kemudian yang kedua ada kesaksian dari Ibu Dina, recorded ya, tadi kalau Ibu Yanti nanti live kesaksiannya.
Ibu Dina recorded dan sudah disiapkan recordingnya. Lalu juga Ibu Karno yang sudah bersama-sama kami juga live. Jadi nanti saya akan khotbah sebentar. Nanti saya persilakan Ibu Yanti, Ibu Dina, dan juga Ibu Karno memberikan kesaksiannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan sampai pagi hari ini. Bahwa kami semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan hal yang baik. Kami menyadari bahwa semuanya ini karena belas kasihan-Mu semata-mata, bukan karena kehebatan, kekuatan, kemampuan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur melalui sarana platform Zoom ini kami bisa beribadah di tengah-tengah pandemi. Dengan teknologi ini kami tahu banyak keterbatasannya, tapi kami mengucap syukur dengan keterbatasan itu kami bisa berjumpa melalui online dan kami mengucap syukur Engkau menggunakan sarana ini untuk kami beribadah bersama-sama. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap firman yang diberitakan masuk di dalam hati kami, bukan hanya menjadi informasi yang baru bagi kami, tapi mentransformasi, merubah hati kami, merubah cara berpikir kami, dan merubah perilaku kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap hadirin jemaat-Mu yang hadir pada hari ini di ruang Zoom, ini maupun nanti ketika ditayangkan di YouTube nanti kami berdoa, semua yang menyaksikannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sambil saya mempersiapkan slide khotbah saya mengucap syukur sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Pastor Raswan Gautama dan tim kepemimpinan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada pagi hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga sudah diberkati melalui pelayanan beliau, dan saya mengucap syukur juga untuk kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai, saya mulai share screen saya, atau boleh saya minta tolong dari hostnya saja ya, ini saya agak kesulitan share slide-nya. Apakah boleh kalau hostnya saja yang menayangkan slide saya? Oke ya, terima kasih. Baik, saya akan memulai dengan suatu pertanyaan. Apakah ada seorang wanita yang telah membuat dampak yang signifikan dalam kehidupan Anda? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, apakah ada seorang wanita yang telah membuat dampak yang signifikan, yang berarti, yang penting dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, ya, maka saya akan menjawab tentu saja itu adalah istri saya, ya. Bagi yang bersuami, saya yakin, yang punya istri, para suami di sini pasti akan menjawab, pasti itu adalah istri. Ya, tetapi saya percaya bahwa banyak orang-orang lain, terutama perempuan atau wanita, yang menjadi berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam perbincangan kami dalam minggu ini, waktu kami di meja makan, kami sambil makan-makan, lalu berbicara, kami lagi memperbincangkan bagaimana kami bisa melanjutkan kuliah kami di S2 Teologi pada saat ini. Dan lalu saya menceritakan bagaimana ibu mertua saya, almarhum ya, mengatakan kepada saya waktu itu, dan saya mengucap syukur karena dia mengatakan hal itu kepada saya dan Yanti. Jadi waktu saya mau menikahi Yanti, waktu itu kita masih tunangan, lalu dia berkata demikian, Jimmy dan Yanti, kalian harus menyelesaikan sekolah kalian terlebih dahulu baru boleh menikah. Jadi waktu itu karena kita settingnya kita kan melayani, waktu itu zaman Maranatha kita begitu semangat melayani, berapi-api dan lupa kuliah, bahwa kuliah harus diselesaikan. Jadi waktu itu Ibu almarhumah mengatakan, kamu boleh menikah sama anak saya,
kalau kamu sudah selesaikan kuliah S1-mu terlebih dahulu. Nah, waktu itu juga Yanti sama saya lagi skripsi. Nah, apa yang beliau katakan itu memacu kami untuk menyelesaikan studi kami. Pada waktu itu, seangkatan saya di gereja, banyak yang tidak menyelesaikan kuliahnya. Jadi kami termasuk yang lolos dari lubang jarum, yang bisa lulus dari kuliah, dan karena lulus dari kuliah, maka diizinkan untuk menikah. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak menyelesaikan studi S1 saya. Saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara, kurikulum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tentu saja berbeda-beda. Tapi bagi saya, dengan melayani di Aviation, di mana visi kita adalah menjangkau kampus dan memuridkan, di mana kita berinteraksi dengan mahasiswa, dan berbicara kepada orang-orang yang educated, yang terdidik, saya nggak bisa bayangkan kalau saya sebagai pastor gembala tidak menyelesaikan studi saya, bukan satu kesaksian yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hidup saya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari tentu saja punya kurikulum yang berbeda. Tetapi waktu itu saya sama anak-anak, wah, saya tidak bisa membayangkan, bahkan hari ini kami tidak bisa melanjutkan sekolah teologi kami, program S2, kalau kami tidak menyelesaikan S1 kami pada waktu itu. Jadi, sekali lagi, kalau ditanya, adakah orang yang berjasa, yang memberikan signifikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Bagi saya jawabannya selain istri saya adalah tentu saja ibu saya dan juga mertua saya. Tetapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, kepada Adam ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Minggu ketiga dari seri khotbah Imago Dei ini adalah, atau citra Allah, in God's image, womanhood, atau kewanitaan, atau kaum wanita, perempuan. Ya, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan dinamakan perempuan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang wanita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Adam diciptakan terlebih dahulu, dia sendirian, dia kesepian ya, dia melihat binatang-binatang ciptaan, kok nggak ada yang mirip sama dia, dia memberikan nama binatang-binatang, tapi kok nggak ada yang mirip sama dia. Lalu dia tertidur, dalam tidurnya mungkin Tuhan kasihan juga ya ngelihatnya sendirian, dan Tuhan bilang, wah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 2:18 Tuhan mengidentifikasikan perempuan ini atau wanita sebagai penolong yang sepadan dengan Adam. Dalam bahasa Ibrani, penolong itu digunakan kata ezer yang artinya rescuer, ya, penyelamat, ya, penolong, ya, di saat-saat sulit, helper in times of distress, ya, penolong di saat-saat sulit ya. Dia tidak lebih lemah, dia tidak lebih rendah, bahkan di dalam Alkitab kita 16 kali dari 21 kali kata ezer ini muncul, itu mengacu kepada sifat dan karakter Tuhan. Jadi para wanita di sini bisa bertepuk tangan dan berbangga bahwa ternyata Tuhan menamakan wanita ini dia penyelamat, penolong di saat yang sulit, dia tidak lebih rendah. Saya mengucap syukur kekristenan mengajarkan bahwa kita menghormati wanita, wanita setara dengan laki-laki, mereka tidak lebih rendah tapi setara. Itu firman Tuhan katakan. Lalu kemudian yang sepadan dalam bahasa Hebrew-nya dikatakan di situ neged ya, artinya itu cocok, fit ya, atau secara harfiah, literal, seseorang yang berdiri di depan Anda. Nah, dalam pengertian bukan berarti lebih memimpin laki-laki, tetapi cocok, setara, sepadan, ya. Di balik setiap ada satu perkataan dikatakan di balik setiap pria hebat ada wanita hebat. Apakah itu istri atau ibu saudara atau tadi dalam cerita saya mertua saya? Next slide please. Di balik setiap pria hebat
ada wanita yang hebat. Tetapi kalau kita lihat, kita kembali kepada Alkitab, bagaimana Tuhan menciptakan wanita, perempuan untuk mengalahkan iblis. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya mau memberikan joke supaya kita tidak terlalu tegang. Di gereja kita boleh ketawa ya, di gereja bukan kuburan. Gereja kita bisa tertawa, kita bisa joke. Ya, seorang anak bertanya kepada mamanya, kenapa ya komputer itu kok pintar sekali ya? Mamanya menjawab, karena komputer itu mendengarkan motherboard-nya. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam setiap laptop atau komputer kita yang memungkinkan komunikasi antar banyak komponen elektronik penting dari suatu sistem komputer sehingga komputer bisa memproses setiap perintah yang diberikan. Tetapi dalam joke di atas, motherboard, kalau kita artikan secara literal, motherboard itu bisa berarti dewan ibu-ibu. Ya, jadi ini the power of mama-mama ya, the power of ibu-ibu ya. Jadi dengan kata lain, ibunya ngomong gini kepada anaknya, nak, kalau kamu mau pintar, kamu harus dengarkan mamamu. Ya, saya pikir ini benar sekali. Setiap grandma, ada oma di sini, ada opa di sini, Pak George Wandi, Ibu Lilis, pasti bisa memahami ini ya. Satu hari Bapak Ibu saya melihat ada anak kecil umurnya mungkin sekitar 2-3 tahun, cute banget ya, laki-laki. Kemudian dia pakai baju kaos putih, lalu ada tulisan kayak busur gitu, kayak busur pelangi, tapi tulisannya itu bunyinya seperti ini. Warna biru tulisannya, only grandma understand me. Hanya omaku, hanya nenekku yang bisa mengerti saya. Jadi papa mamanya nggak bisa mengerti. Ya saya juga sebagai orang tua, punya anak-anak, biasanya sebagai orang tua itu memang lebih banyak tanggung jawab yang kita berikan kepada anak-anak, tapi bagi seorang opa, oma, yang mereka nikmati adalah bukan tanggung jawab lagi, tapi mereka hanya menikmati. Ya, jadi kembali ke joke tadi, kalau engkau hendak pintar, ya dengarkan mamamu ya, listen to your mother, bukan motherboards-nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang firman Tuhan katakan tentang wanita ketika kita mengacu kepada Hawa tadi? Ya, dalam Kejadian pasal 3 selanjutnya, pasal 3:15, di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dengan Hawa ya, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita tahu ceritanya di dalam kitab Kejadian pasal 3 di sini, ketika Adam dan Hawa mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Ya, ketika Tuhan datang melangkah, mereka bersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap kali umat manusia berdosa, mereka pasti bersembunyi dari Tuhan. Tetapi kabar baiknya Tuhan datang dan mencari mereka. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Dia omniscience, dia maha mengetahui, dia maha mengerti, dan dia tahu bahwa manusia bersembunyi. Tapi pertanyaan Tuhan, di manakah engkau, menunjukkan sudah ada suatu gap, sudah ada suatu jarak yang memisahkan antara Tuhan yang tadinya bersekutu dengan manusia, karena dosa menjadi jurang yang memisahkan Tuhan dengan manusia. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Adam, siapa yang menyuruh engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk ini? Lalu dia berkata, wanita ini, dia mempersalahkan Hawa. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada konflik dalam rumah tangga, di sini mulai saling mempersalahkan satu sama lain ya. Blame game teori ya, teori cari kambing hitam. Ketika Hawa ditanya, siapa yang suruh makan ini, ular ini, ya. Lalu kemudian Tuhan mulai deal satu persatu kepada ular ini. Tuhan mengatakan, kau akan merayap dengan perutmu dan debu akan menjadi makananmu. Kepada Hawa, Tuhan mengatakan kau akan sulit ketika bersalin, dan seterusnya. Tetapi di sini yang menarik Bapak Ibu, dan kepada Adam, kau akan berpeluh, tanah ini akan mengeluarkan semak duri, dan kau akan bersusah payah mencari makananmu. Tetapi di ayat 15 tadi yang kita baca, bisa tolong kembali ke slide-nya, di situ Tuhan mengatakan demikian, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau, ya kita tahu ini iblis ya, yang mengambil rupa serpent, di situ bukan berarti ular, di situ dikatakan serpent bukan snake, digambarkan ular, ini adalah iblis, dan perempuan ini antara keturunanmu, ya keturunan serpent tadi, dan keturunannya,
Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam English Standard Version, dia tidak, dalam bahasa Indonesia, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menggunakan keturunannya. Tetapi kalau kita perhatikan, dalam bahasa aslinya, Ibrani juga dikatakan, he shall bruise your head. Ya, he, kata ganti laki-laki, dia laki-laki. Siapa ini? Kita tahu ternyata ini mengacu kepada keturunannya Hawa, yang diturunkan sampai Yesus Kristus Tuhan yang dengan kematiannya di kayu salib menghancurkan kepalanya iblis. Ya, keturunan Hawa ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan sejak dari Taman Eden sampai nanti kesudahan zaman ada permusuhan antara Tuhan dan iblis, antara keturunannya, antara keturunan dari Tuhan dari terang dan keturunan dari iblis dari kegelapan. Ada peperangan antara terang dan kegelapan. Saudara, atau khususnya saudari dan ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saudari dan para ibu-ibu womanhood di sini semua memainkan peranan penting dalam peperangan rohani ini. Ya. Saudari bisa merubah hasil akhir peperangan rohani ini. Entahkah menjadi lebih baik atau kita menang, atau lebih buruk, atau kita kalah. Tetapi kabar baiknya, kita semua akan menang. Karena apa yang Tuhan katakan di Taman Eden, bahwa keturunannya, atau tadi kata gantinya he, dia laki-laki, akan menghancurkan kepalamu, itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kuasa maut sudah dihancurkan. Roma 6 ayat 23 mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dihancurkan, ya. Bahkan hasil akhir nanti kita akan menang, seperti yang ditulis di kitab Wahyu pasal 17 ayat 14. Slide-nya dikatakan di situ, mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ini kabar baiknya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita semua yang bersama-sama dengan anak domba Allah, bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita akan menang. Nah, perhatikan di sini kalimat terakhir, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi mereka yang menang bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang terpanggil, adalah mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masalah terpanggil dan dipilih itu adalah ketetapan atau urusannya Tuhan. Tetapi masalah kesetiaan itu adalah ketetapan dan keputusan, ya, urusan saudara dan saya. Artinya kita bisa dipanggil oleh Tuhan, kita bisa dipilih oleh Tuhan, memang dia memanggil kita, dia memilih kita, tetapi masalah kesetiaan kita yang harus memutuskan untuk setia kepada Tuhan. Dan firman ini mengatakan mereka yang menang bersama-sama dengan dia, dengan Yesus Kristus Tuhan, anak domba Allah ini, bukan hanya mereka yang terpanggil, bukan hanya mereka yang terpilih, tapi mereka yang setia sampai akhirnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudari semuanya, ibu-ibu, ya, para wanita, ya, womanhood yang ada dalam ruang Zoom ini, saudara menentukan peperangan rohani. Tuhan memakai saudari, Tuhan memakai para ibu-ibu di sini, Tuhan memakai para oma-oma di sini untuk memenangkan peperangan ini. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan 3 kesaksian, dan yang pertama dari Ibu Yanti. Ibu Yanti akan share kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan Ibu Yanti. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini Monica, ya, seorang tokoh wanita dalam sejarah gereja yang bernama Monica. Monica itu adalah ibu dari Agustinus, seorang bapak gereja, ya, yang hidup di abad ketiga Masehi. Lalu Monica lahir tahun 331 Masehi, dan dia memang dilahirkan dari keluarga Kristen di Afrika Utara. Monica menikah dengan Patricius. Ya, Patricius itu adalah seorang yang pemarah, yang belum kenal Tuhan, dan mereka dikaruniai 3 anak.
Lalu Monica adalah seorang istri dan seorang menantu yang bijaksana. Ia mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara dan menegur ketidaksetiaan suaminya. Jadi suaminya saat itu juga sering tidak setia, tapi dia tahu kapan saatnya dia bicara kepada suaminya. Lalu kemudian akhirnya pada akhir hidup suaminya itu ikut Tuhan dan dia meninggal. Sebelum meninggal dia ikut Tuhan dan dibaptis jadi orang Kristen. Lalu hal yang menonjol dalam pribadi Monica ini adalah karakternya yang setia. Dia adalah seorang yang setia, dia orang yang bijaksana, dan dia orang yang gigih. Ya, dan dia tidak menyerah dalam usaha dan dalam doanya. Dan untuk diketahui ya, sejak kecil sampai dewasa anaknya yang namanya Agustinus ini berperangai atau bersikap tidak terpuji, suka berbohong dan juga terlibat imoralitas. Ya, Monica terus mendoakan pertobatan anaknya meskipun keadaan itu berlawanan. Keadaan berbeda dengan apa yang dia doakan. Apa yang dia minta itu sangat berbeda. Dan Agustinus juga terang-terangan dia menolak ajaran kekristenan dan menjadi anggota Manikianis. Hal yang paling menyakitkan adalah saat ini ada di slide ini, Agustinus dengan sengaja memperdaya ibunya. Dia diam-diam meninggalkan ibunya tertidur di dalam sebuah kapel yang kecil di Kartago. Waktu itu Agustinus rencana akan pergi ke Italia dan ibunya mau ikut. Dan itu ibunya tertidur dan dia pergi sendirian ke Kartago. Dan ibunya terbangun, mendapati Agustinus sudah pergi. Ya, sakit hati sekali, ibunya sangat dia menangis, sedih sekali, anaknya tega sekali berbuat demikian pada ibunya. Ya, dan memang demikian, Agustinus ingin pergi meninggalkan ibunya, tidak mau diganggu oleh ibunya. Demikian. Tapi apa yang terjadi? Saat Agustinus sudah di Italia, akhirnya Tuhan menjawab doa Monica. Memang Agustinus memang menjadi pengajar retorika di sana, tetapi waktu Agustinus pindah ke Milan, Agustinus bertemu dengan Uskup Ambrosius dan di situ Tuhan menegur, berbicara pada Agustinus, membuka hatinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan di situ Agustinus bertobat dari dosa-dosanya, meninggalkan imoralitasnya, dan kemudian dia berhenti sebagai pengajar retorika dan dia betul-betul mau ikut Tuhan. Nah, kemudian dia memberi diri dibaptis dan Uskup Ambrosius yang membaptis dia. Demikianlah ibu-ibu. Monica akhirnya sangat begitu berbahagia dan dia meninggal dalam damai di Ostia. Waktu itu mereka sedang rencana akan pulang ke kampung mereka di Afrika, tetapi di perjalanan waktu mereka belum menyeberang ke Afrika, mereka tinggal di Ostia dan di Ostia itu ibunya meninggal dalam damai dan sukacita. Dan kemudian kita belajar di sini ibu-ibu bahwa kesetiaan, kelemah lembutan, kegigihan Monica ini Tuhan pakai untuk membawa pertobatan Agustinus. Akhirnya Agustinus menjadi seorang bapak gereja yang melawan ajaran sesat pada waktu itu. Pengaruh pemurnian kekristenan yang diajarkan oleh Agustinus tampak pada ajaran Martin Luther dan Calvin di abad 16. Di mana ajaran mereka masih memengaruhi ajaran kekristenan hingga saat ini. Ibu-ibu dan saudari-saudari semuanya, mari kita ingat bahwa hal ini adalah karena ketaatan seorang wanita yang bernama Monica. Demikian ibu-ibu. Jadi kita bukan kecil, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan itu akan mempengaruhi dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Itu salah satu tugas kuliah sebenarnya yang dipresentasikan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, dalam sejarah kekristenan, Tuhan menggunakan wanita. Tuhan menggunakan Monica, ibunya Agustin. Agustin ini Bapak gereja. Tanpa ajarannya kita tidak akan pernah sampai dalam kekristenan seperti saat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ajarannya mempengaruhi Lutheran, Calvin, konsep tentang Yesus itu Tuhan setara dengan Allah yang kemudian nanti ditentang oleh Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia diciptakan lebih rendah dari Allah, itu dia tentang. Jadi Bapak gereja yang diakui kalau kita belajar sejarah gereja, dan tanpa Agustinus dan ajarannya kita tidak akan pernah sampai dalam kekristenan yang seperti saat ini.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat tadi apa yang Tuhan katakan kepada iblis tadi, keturunannya ini yang laki-laki ini akan menghancurkan kepalamu, itu nanti digenapi oleh Tuhan Yesus, tapi kemudian juga Tuhan bekerja dalam sejarah dunia, dalam sejarah kekristenan, bahwa Tuhan menggunakan para wanita, para ibu-ibu, para oma, nanti kita akan melihat Tuhan juga menggunakan para oma untuk melahirkan suatu generasi yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memakai hidup mereka merubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan suatu kesaksian dari Ibu Dina. Ibu Dina tidak bersama-sama kami karena ada acara di Bandung, dan oleh sebab itu sudah dipersiapkan recordingnya. Dan anaknya yang paling bungsu tadi yang main keyboard tadi saya lihat tuh Aji, itu adalah anaknya yang paling bungsu yang bersama-sama dengan Bapak Ibu saat ini di Every Nation Kelapa Gading. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat pagi seluruh jemaat Every Nation dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya Dina, ibu 4 orang anak dan memiliki 5 cucu. Saya sebagai jemaat Every Nation Yogyakarta. Hari ini saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana menemukan kasih mula-mula. Betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pastinya ada seseorang yang memberitakan kabar baik itu. Kabar baik yang disampaikan kepada saya, yaitu melalui Bro Ludi. Kemudian saya dibawa dan dikenalkan dengan Mbak Lilia Libertina, istri dari Mas Petra Edi. Dan akhirnya dipertemukan dengan Pastor Jimmy Karosera. Dan akhirnya saya menerima Yesus dalam setiap area hidup saya. Tidak membutuhkan waktu lama, saya memutuskan untuk lahir baru pada waktu itu, yaitu tahun 2002. Sejak lahir baru saya berproses. Ada rasa haus dan lapar untuk mengenal sosok Yesus dan firman-Nya. Siang dan malam saya tidak pernah lepas dari Alkitab dan bacaan-bacaan rohani. Ada masalah dengan waktu yang saya butuhkan untuk belajar dan mencari firman Tuhan. Dulu, sebelum lahir baru, firman yang sama yang saya baca di Alkitab yang sama terasa biasa-biasa saja. Bahkan saya tidak tahu maksudnya, artinya saya seperti baca tulisan biasa saja. Tetapi kali ini setelah saya bertobat lahir baru, sangat berbeda. Firman yang saya baca setelah lahir baru seperti hidup. Memberi pengetahuan baru, menuntun saya menuju kebenaran yang membawa damai sejahtera dan ketentraman batin, seperti ada selubung yang menutupi dan selubung itu baru saja disingkapkan. Memberi pencerahan baru yang membuat jiwa ini tenang, damai, sukacita yang tidak pernah saya alami di masa lalu. Di dalam berproses itu, semakin ditambahkan sukacita saya. Damai sejahtera, ketenangan, hikmat, menjalani hari-hari ke depan lebih baik. Pada suatu hari, saya ikut basic seminar, yaitu Institute in Basic Life Principles atau seminar IBLP di Yogyakarta selama beberapa hari. Puji Tuhan, saya dapatkan 3 poin sangat penting dalam tahapan proses kehidupan setelah mengikuti seminar IBLP tersebut, yaitu apa? Yang pertama, pentingnya memiliki hati nurani yang murni. Urusan hati ini ternyata amat sangat penting. Harus dibenahi terlebih dahulu untuk bisa berjalan dalam kehendak-Nya. Apa itu? Dalam hal meminta maaf dan memaafkan. Saya dapatkan semuanya itu di Matius 18.
Yang kedua, menyerahkan hak. Pada waktu itu, hikmat yang saya dapatkan ada 3 hal dalam area ini. Yang pertama dalam area pernikahan, yang kedua harta benda, dan yang ketiga reputasi. Di dalam pernikahan saya dapatkan ayatnya di Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapa ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Harta benda, saya dapatkan ayatnya di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketiga, reputasi, saya dapatkan ayatnya di Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang ketiga, taat otoritas. Nah, melalui ketaatan pada otoritas ini, saudaraku, jadi ada 3 area tadi ya. Hati nurani yang murni, menyerahkan hak, dan taat otoritas. Itu bekerja seperti booster dalam proses kehidupan saya. Selanjutnya, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu di antaranya yang membuat saya saat ini berada dan bekerja sebagai financial konsultan dari perusahaan dari Kanada. Saya mulai beraktivitas dari level yang paling bawah hingga sekarang sebagai agency director. Di situ saya tetap setiap hari bisa mendirikan mezbah, doa bersama karyawan dan tim yang ada pada waktu itu. Sudah berjalan bertahun-tahun sampai dengan sekarang. Diuji di 3 area tersebut dengan berbagai peristiwa yang cukup berat bagi saya untuk dilalui. Tetapi dengan anugerah Tuhan, pertolongan dari Holy Spirit, dengan kasih dan hikmatnya menuntun saya berproses menjalani ujian tersebut dengan ikhlas. Saya benar-benar memegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Saya mempunyai keyakinan dan percaya penuh pada Yesus dan Roh Kudus untuk melewati proses tersebut. Bersamanya tidak ada yang mustahil. Ujian-ujian saya lalui bersamanya, satu demi satu diizinkannya untuk selesai. Akhirnya saya lulus juga. Semua yang terjadi membawa perubahan yang menyehatkan jiwa dan fisik saya dan kebaikan bagi seluruh keluarga saya. Kalau sekarang di saat ini saya melihat ke belakang, betapa ngerinya saya beserta keluarga kalau andai kata saat itu tidak lulus di area-area tersebut. Puji dan syukur pada Tuhan atas kasih dan semua pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita, umat yang dikasihinya. Demikian kesaksian saya, semoga kesaksian ini memberkati dan berguna. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sudah menyaksikan kesan dari Ibu Dina Israwati. Beliau seorang single mom, suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan kemudian bagaimana sebagai seorang single mom yang tidak pernah bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga harus diperhadapkan dengan suatu situasi untuk mengurus 4 anaknya. Dan saya ingat waktu itu 3 diantaranya masih kuliah, 1 Aji masih SMA atau SMP ya, SD ya bahkan. Dan Ibu Dina ini harus menghadapi suatu kenyataan bahwa harus menghidupi keluarganya, menjadi tulang punggung. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, beliau bisa bekerja di dalam suatu insurance dan kemudian
Tuhan mengangkat beliau karena ketekunannya. Beliau selalu berdoa jam 2 pagi, dalam pergumulannya selalu mencari Tuhan, dan juga keuletannya dalam bekerja, kesetiaannya Tuhan mempromosikan beliau. Beliau hari ini sudah 5 kali MDRT ya, Million Dollars Round Table. Itu kalau Bapak Ibu di agent insurance itu top dunia, orang-orang yang income-nya di atas itu mereka masuk dalam namanya $1 million round table, dan 1 kali sebagai court of the table. Beliau sudah keliling dunia, dan hati beliau sangat untuk gereja Tuhan, sangat untuk Tuhan, dan melalui kehidupan beliau bukan hanya gereja yang diberkati, tetapi banyak orang-orang yang dibantu pendidikannya, yang tidak bisa kuliah, sanak saudara yang ditampung di rumah, kemudian bisa selesai kuliah dan saat ini bekerja. Melalui kehidupan beliau, begitu banyak orang diberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekali lagi Tuhan menggunakan para wanita, Tuhan menggunakan perempuan, Tuhan menggunakan ibu-ibu. Nah, kali ini Tuhan juga menggunakan Oma. Kita akan mendengarkan kesaksian live dari Ibu Herawati Soekarno. Ibu Karno, beliau adalah jemaat yang ada di Evan Nation Jogja yang tertua, 80 tahun usianya, masih pakai iPhone, masih pakai aplikasi Gojek, ya, dan kemudian tidak gaptek, dan kemudian kalau berbicara dengan anak muda related, ya, up to date, bisa Gojek, guyon, bercanda dengan para mahasiswa-mahasiswi, dan kalau kita kebaktian offline pasti ketemu tuh pasti cipika-cipiki, jadi kita semua merasa kayak anak-anaknya. Saya persilakan Ibu Karno dengan 7 anak yang harus dibesarkan. Silakan Bu Karno, 5 menit ya Bu, kesaksian live-nya. Saya persilakan Ibu Karno. Kita sambut Bu Karno, tepuk tangan, kita berikan emoticon. Mari Bu, silakan Bu. Selamat siang, Selamat siang seluruh Bu. keluarga Evination di Kelapa Gading ataupun di Jogja. Dengan rasa syukur dan sukacita kami memanjatkan syukur pada Tuhan bahwa ada kesempatan kami untuk bersaksi di depan jemaat semuanya. Memang saat ini kami tidak bersaksi secara, kayaknya kalau Bu Yanti sama Bu Dina sudah tertulis rapi ya. Kalau saya ini omong biasa langsung begitu ini. Jadi Oke, kalau Bu. nanti ada kekurangan apa-apa ya mohon maaf, dan mungkin tidak sampai 5 menit Pak Jimmy. Baik Bu, silakan Bu. Baik, seperti tadi Pak Jimmy sudah sebutkan, memang mungkin saya jemaat yang tertua di Every Nation Yogyakarta, usia saya 82 tahun nanti pada November yang akan datang. Suatu anugerah yang sangat besar yang kami rasakan. Terlebih kalau saya menengok ke belakang. Begitu banyak hal-hal berkah mujizat yang saya terima. Kadang-kadang kami sampai kagum sendiri. Aduh, apa yang harus saya kerjakan untuk memuliakan Tuhan, untuk membalas kebahagiaan Tuhan ini. Karena begitu besar kasih-Nya pada saya, tiada dua kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, itu ucapan kami setiap saat ada kesempatan. Dalam menjalani kehidupan kami yang 82 tahun ini, banyak hal tentunya yang terjadi. Kalau saya ceritakan mungkin ya tidak cukup, tapi intinya tuh hidup saya dari dulu saya percaya bahwa sesuatu tidak akan terjadi tanpa perkenannya. Itulah, karena banyak terjadi dalam kehidupan saya, tapi karena Tuhan memperkenankan, semuanya dapat terlaksana. Itu memang benar-benar terjadi. Jadi saya begitu pegang ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai saya, mendengarkan doa dan permohonan saya. Jadi saya tidak gampang terpengaruh oleh
keadaan situasi yang kadang-kadang sangat fenomenal ya. Seperti ini kehidupan saya ya lurus-lurus saja begitu. Keadaan hidup, dan kadang-kadang saya terbengong, terkagum-kagum sendiri untuk diri saya. Loh, kok saya bisa ya mendampingi suami saya sampai 43 tahun tanpa ada hal-hal yang terjadi yang fatal, dapat menyelesaikan tugas saya sebagai seorang ibu untuk 7 anak kami yang puji Tuhan semuanya dapat mencapai sarjananya. Pada mereka memang saya tanamkan bahwa dari Bapak Ibu mungkin saya tidak akan bisa memberikan sesuatu berupa materi, baik itu rumah, sawah, dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah memang dengan sangat berusaha saya akan menyelesaikan semua tugas saya. Saya tanamkan pada mereka bahwa apabila engkau nanti mendapatkan sesuatu yang berasal darimu sendiri, usahamu sendiri, itu akan menjadikan suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tiada habisnya. Itulah yang saya tanamkan pada anak-anak saya. Apalagi mengingat waktu pensiun suami saya, yang lulus baru yang tertua, kemudian menikah. Dan pada saat itu masih ada 3 anak saya yang di perguruan tinggi dan tidak sekota. Jadi 1 di Bandung, 1 di Surabaya, 1 di Malang. Yang SMA masih 1, yang SMP 1, SD 1. Tapi pada saat itu saya kok tidak ada rasa takut atau cemas ya. Saya juga heran waktu itu. Meskipun juga saya harus menghitung matematika saya, tapi saya percaya Tuhan akan mengizinkannya. Dan puji Tuhan, begitu persediaan kami habis, anak-anak kami selesai kuliahnya semua. Dan satu demi satu mereka mendapatkan pekerjaan. Yang dulu orang mengatakan sulit mencari pekerjaan, tapi kok Tuhan ini memberi jalan yang mudah untuk anak-anak saya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, meskipun saya sepertinya tidak banyak berandil dalam gereja. Saya banyak bekerja malah di luar, jadi aktivitas saya banyak di luar, di masyarakat. Di gereja sekedar hanya untuk ya kur biasa, ikut PA, kebaktian biasa, tidak ada yang bisa kami kemukakan. Itulah kehidupan kami. Bahwa memang Tuhan telah membuat rencana sebetulnya dari kita sebelum lahir sampai saat ini. Dan Tuhan selalu merencanakan yang terindah untuk kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa terjadi karena kuasanya. Dan kasih-Nya tidak ada duanya bagi kami. Kita semua. Percayalah dan pegang itu. Pegang itu. Tuhan telah merencanakan kehidupan kita dan memberi yang terbaik. Dan tugas kita adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Takut serta hormat kepada Tuhan. Baik, selalu ingin berbuat baik, dan bahkan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Sekecil apapun itu, kami kira Tuhan sangat mengetahuinya. Mengetahui kemampuan kita, mengetahui jalan hidup kita, dan mengetahui hati kita. Itulah yang dapat saya bagikan pada Bapak Ibu semuanya. Jadi Tuhan dalam hidup tidak ada sesuatu yang terjadi bila tidak
Tuhan perkenankan. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Jadi apabila kita mendapatkan kesusahan, kesesakan, ataupun sesuatu yang mengecewakan, janganlah mundur, tapi makin kita dekat dengan Dia. Begitulah Bapak, Ibu yang Amin. bisa kami sampaikan. Amin, Bu Karno. Kekurangan dan kebanyakan kami mohon maaf kesalahan atas kata-kata kami yang mungkin kurang lancar. Lancar Ya, kok, Bu. faktor U ini loh Pak. Tapi saya bersyukur sekali ini di usia yang sudah lanjut, kemajuan ini kok seperti yang pernah saya bayangkan. Dulu waktu kecil saya bayangkan, kalau telepon ini bisa bertatap muka gimana ya? Rasanya Terjadi ya, Bu, saya sekarang, bisa Bu. terjadi. Iya. Saya alami sendiri. Baik. Jadi begitulah rasa syukur dan hormat saya pada Tuhan atas Bu Karno. kehidupan yang telah diberikan, dilimpahkan pada kami. Terima kasih Pak Jimmy atas Terima waktunya. kasih Bu Karno, Selamat kesaksiannya. siang. Selamat siang, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Kita berikan aplaus untuk Bu Karno ya. Bapak Ibu, saudara sekalian perlu mengetahui Bu Karno ini 12 bersaudara ya. Jadi beliau tuh anak sulung dari 12 saudara. Iya. Jadi saudaranya Bu Karno itu ada 11, beliau anak sulung dari 12. Kemudian anaknya 7. Anaknya 7. 7 ya. Iya. Dan kemudian Ibu Karno ini satu-satunya yang Kristen dari seluruh keluarga yang non-Kristen. Dari keluarga saya sendiri. Kalau Dari keluarga suaminya Bu Karno non-Kristen, kemudian non-Kristen, anak-anaknya juga belum ada yang Kristen. jadi Kristen, jadi Iya. sendirian. Mari kita berikan aplaus sekali lagi Bu Karno. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat tadi bagaimana Tuhan bekerja ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa keturunannya ini akan menginjak kepalamu. Tadi saya katakan bahwa sudah digenapi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dalam perjalanan sejarah Tuhan membangkitkan para wanita. Tadi kita belajar dari Monica, ibunya Agustinus, Bapak Gereja. Kita lihat dari kehidupan modern sampai hari ini, kesaksiannya Bu Dina, kesaksiannya Ibu Karno. Setelah kita mendengarkan kesaksian-kesaksian tersebut di atas, saya percaya khususnya kaum wanita, saudari, memiliki peran yang besar yang Tuhan berikan. Jangan menyerah, apakah itu persoalan hidup, apakah itu persoalan pernikahan, ekonomi, dan lain-lain, jangan menyerah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, kita melihat di sini Rasul Paulus mengatakan bagaimana kehidupannya neneknya Timotius. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Jadi neneknya Timotius itu namanya Lois, dan dalam ibumu Eunike. Nama anak saya nomor 2 diambil dari sini ya, Eunice ya, Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita melihat bagaimana neneknya Timotius, ibunya Timotius itu sangat besar peranannya, sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan Timotius, anak rohaninya Rasul Paulus. Diperkirakan dalam usia yang masih belia, 16 tahun, Timotius sudah mengembalakan jemaat di Efesus. Kehidupan saudari, ibu-ibu, para wanita di sini berdampak pada generasi di bawah ibu-ibu dan saudari di sini. Anugerah Tuhan lah, next slide please. Anugerah Tuhan yang membuat kita utuh. Ya, Ibu Dina tadi mengalami disfungsi dalam keluarga, Tuhan mengembalikan, Tuhan bisa meredeem, menebus apa yang rusak dalam kehidupannya Bu Karno tadi. Dengan setiap masalah yang beliau hadapi, Tuhan memberikan anugerahnya yang membuat kehidupan kita menjadi utuh. Jadi saya mendorong para ibu-ibu di sini, para wanita di sini, apapun masalah yang saudari sedang hadapi, jangan menyerah. Karena Tuhan menopang saudara, Tuhan ada di pihak saudara, Tuhan mendengarkan seruan dan doa saudara. Dan kehidupan saudara akan memberikan pengaruh, memberikan signifikan kepada keturunan yang akan datang. Di Jepang ada satu satu seni namanya kintsugi. Ini seni kuno di Jepang yang bagaimana memperbaiki barang-barang atau tembikar yang hancur ya, yang pecah dengan emas. Jadi ketika tembikar porselin yang mungkin disayangi antik menjadi pecah, nah kayaknya kan tidak mungkin untuk diperbaiki, tetapi dengan seni budaya di Jepang yang namanya kintsugi ini bisa diperbaiki. Jadi pecahnya tuh ditempel kembali dan dilem,
Tapi campuran lemnya itu menggunakan emas, menggunakan platinum, dan menggunakan perak. Apa yang hancur, Tuhan bisa perbaiki menjadi indah. Demikian juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ahli. Dia paling ahli, dia paling mampu menebus, meredeem, dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Karena Ia adalah pencipta kita, Ia yang paling tahu kehidupan kita. Saya akan menutup dengan suatu true story. Bertahun-tahun yang lalu, awal abad ke-19, ada seseorang yang mobilnya mogok di pinggir jalan, dan dia menepi lalu dia berusaha memperbaiki mobilnya dan tidak berhasil. Ketika dicoba kembali untuk menyalakannya, dia tetap nggak berhasil. Ketika itu ada seorang pria lain berhenti untuk membantunya, seorang gentleman. Dia melihat mesin mobilnya dan mengutak-atik sebentar, dan menyuruh pria tadi yang mobilnya mogok untuk menstarter menyalakannya. Mobil itu langsung menyala tanpa masalah. Pemilik mobil itu bertanya kepada pria itu, bagaimana Anda memperbaiki mobil ini begitu cepat? Dan bagaimana Anda tahu apa yang menjadi masalahnya? Pria itu menjawab, saya Henry Ford, saya yang membuat mobil ini. Saya tahu bagaimana memperbaikinya. Next slide please. Jadi ternyata yang membantu memperbaiki mobil Bapak tadi yang mogok adalah yang menciptakan mobil itu. Dia mengatakan, I know how it works, I built it. Saya tahu bagaimana bekerjanya mobil ini, saya tahu bagaimana memperbaiki kerusakannya, karena saya yang menciptakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, demikian juga kebenaran dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Masalah apapun yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadapi pada hari ini, saya berbicara khusus kepada woman, karena ini topiknya womanhood. Apakah itu masalah pernikahanmu, apakah itu masalah ekonomi dan keuanganmu, apakah masalah hubungan dan emosional yang terjadi pada hari ini, kesehatan mental yang terjadi pada hari ini, jangan menyerah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menopang kita. Dan oleh karena kuasanya, Dia menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, termasuk woman, wanita, perempuan, para ibu-ibu, para oma, saudari semua, dengan citra Dia, untuk membawa kemuliaannya dan menghancurkan pekerjaan kegelapan. Saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jangan menyerah. Di tengah-tengah pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita tetap percaya. Kita sudah melihat kesaksian tadi. Monica, ibunya Agustin, dia tetap berdoa dan anaknya bisa bertobat. Kita bisa melihat kesaksian Ibu Dina tadi. Bagaimana dengan doanya dia bisa merubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Kita bisa melihat bagaimana Ibu Karno tadi berdoa dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menolong untuk membesarkan anak-anaknya. Mari saudara, terutama saudari, ibu-ibu, para wanita, jangan menyerah. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa tersedia untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk para woman, untuk para ibu-ibu, pada para sister kami, saudari kami yang ada di dalam Evan Nation Kelapa Gading, dan bagi kami semua yang hadir di ruang Zoom ini, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam, Engkau Tuhan yang melihat dan mendengarkan seruan doa kami, Engkau Tuhan yang turut campur tangan, Engkau Tuhan yang menjangkau dari surga dan melangkah dari surga untuk masuk dan intervensi, turut campur tangan dalam kehidupan kami, untuk membuat kehidupan kami lebih baik lagi. Tuhan, hamba berdoa setiap kali kami berdoa dan hati kami terarah, pikiran kami terarah kepada Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan datang dan membuktikan diri-Mu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Saya berdoa untuk setiap jemaat Evan Nation Kelapa Gading pada hari ini, untuk setiap kami yang hadir, bahwa senantiasa hati kami selalu melekat dekat kepada Engkau, Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tidak menyerah, kami tidak give up, karena kami tahu Tuhan yang menciptakan kami, yang paling mengerti kami, yang tahu memperbaiki kehidupan kami. Kau sanggup memperbaiki yang rusak sekalipun. Kau sanggup menebus yang menyimpang sekalipun. Sehingga kami hidup, dan kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Wow, kita semua diberkati, amin. Semua yang di office ini, yang di rumah, terutama saudari-saudari, ibu-ibu. Saya percaya saudara-saudari semua pasti diberkati, amin. Terima kasih banyak Pastor Jimmy, Ibu Yanti, Ibu Dina, lalu Ibu Karno. Terima kasih untuk testimoni kesaksiannya. Kami semua sangat diberkati
Terutama kami yang di Kelapa Gading, kami sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian tadi dan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kita semua akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Saudara, dunia, iblis telah merusaknya, dosa telah merusak kita. Namun saya mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu semua, pria dan wanita, untuk kita kembali kepada image of God, ya, kembali kepada gambar Allah. Tadi Pastor Jimmy sudah sampaikan, hanya Sang Pencipta yang bisa memperbaikinya. Hanya yang menciptakan kita yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Amin. Amin. Kalau saudara ketinggalan seri ini dari minggu pertama, kedua, dan ketiga yang tadi bagus sekali, saudara bisa mengikutinya kembali nanti di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Saudara bisa cari di YouTube Every Nation Kelapa Gading. Rekamannya saudara bisa ulang lagi, dan bahkan saudara bisa bagikan ke tetangga, keluarga, kerabat saudara atau teman saudara, untuk ini menjadi berkat buat mereka. Amin. Dan kita memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari angkat tanganmu dan kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Pulanglah jemaat dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berkelimpahan. Persekutuan penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat.